Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian pada ketidaksamaan linier. Jadi ada DP atau daerah penyelesaian. Biasanya DP itu daerah yang bersih. Kemudian jika ada ya atau benar, artinya arah arsir menjauhi titik uji. Jika tidak atau salah, berarti arah arsir mendekati titik uji. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. Contoh yang pertama yaitu 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita tentukan dulu titik potongnya. Kita buat tabel, kita misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Untuk x-nya 0, berarti x-nya kita tutup. Berarti 3y sama dengan 12. Maka y sama dengan 12 dibagi 3. Jadi y-nya ketemu 4. Selanjutnya untuk y-nya 0, berarti 4x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 dibagi 4. Sehingga x diperoleh 3. Selanjutnya kita buat koordinatnya, berarti kan x, y, berarti 0,4 ada di sebelah atas. Kemudian titik 3,0 ada di sebelah kanan. Kemudian kita tarik garis dan kita beri nama. Selanjutnya kita uji. Kita mengujinya menggunakan titik 0,0. Sebenarnya bisa menggunakan titik yang lain, tapi agar lebih mempermudah kita menggunakan 0,0 agar tidak menghitung. Berarti kan kalau x dan y-nya kita misalkan 0, berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, apakah 0 kurang dari sama dengan 12? Jawabannya kan iya. Berarti kalau iya, arah arsir menjauhi titik uji. Sehingga daerah yang bersih ini kita menyebutnya DP atau daerah penyelesaian. Lanjut untuk contoh soal yang kedua, misalkan ada 2x min y lebih dari 4. Sama seperti tadi, kita menentukan titik potongnya dulu. Nah, kalau kita ambil x-nya 0, berarti min y sama dengan 4, maka y sama dengan min 4. Kemudian kalau y-nya 0 berarti 2x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4 dibagi 2. Jadi x-nya kita peroleh 2. Selanjutnya kita gambar. Berarti untuk titik yang pertama 0, min 4 ini ada di sebelah bawah. Kemudian 2,0 berarti ada di sebelah kanan. Kemudian kita buat garisnya. Nah, kenapa sih garisnya putus-putus? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Jadi kalau misalnya 2x min y lebih dari sama dengan 4, garisnya penuh, tidak putus-putus. Tapi karena ini tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Selanjutnya kita uji. Kita uji dengan titik 0,0. Apakah 0 lebih dari 4? Karena jawabannya tidak, maka arah arsir mendekati titik uji, yaitu arah arsirnya mendekati 0,0. Nah, jadi daerah yang bersih ini kita menyebutnya dengan DP atau daerah penyelesaian. Untuk soal yang ketiga, x itu lebih dari sama dengan min 2 dan juga x kurang dari sama dengan 1. Nah, biar tidak bingung, kita pecah dulu. Jadi ada x lebih dari sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 1. Kita gambar dulu, kemudian kita buat garis yang memotong x sama dengan min 2. Kita beri nama x sama dengan min 2. Kemudian untuk x kurang dari sama dengan 1, kita ambil garis di x sama dengan 1. Kemudian kita beri nama x sama dengan 1. Selanjutnya kita uji. Apakah 0 lebih dari sama dengan min 2? Karena jawabannya iya, berarti arah arsir
menjauhi titik uji. Kemudian, apakah 0 kurang dari sama dengan 1? Jika jawabannya iya, berarti arah arsir menjauhi titik uji. Tapi jika jawabannya tidak, maka arah arsir mendekati titik uji. Sehingga dp-nya ada di tengah-tengah. dp-nya di daerah yang bersih ini. Selanjutnya, contoh yang keempat, Y antara min 2 dan 2. Kita pecah dulu. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, Y kurang dari sama dengan 2. Kita gambar dulu. Untuk Y sama dengan min 2. Berarti kita buat garis yang melalui titik min 2 pada sumbu Y. Kemudian kita beri nama Y sama dengan min 2. Untuk pertidaksamaan yang satu juga kita membuat titik pada sumbu Y, yaitu pada angka 2. Kemudian kita buat garis dan kita beri nama Y sama dengan 2. Selanjutnya kita uji. Apakah 0 lebih dari sama dengan min 2? Iya, kalau iya berarti arah arsirnya menjauhi, yaitu menjauhi titik uji. Selanjutnya, apakah 0 kurang dari sama dengan 2? Jika iya berarti arah arsirnya juga menjauhi titik uji. Berarti daerah penyelesaiannya ada di tengah-tengah, yaitu di antara Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2. dp-nya ada di tengah-tengah. Selanjutnya untuk nomor 5, X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat dulu gambarnya. Kalau tadi kita mengambil titik ujinya dengan 0. Sekarang karena X lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil angka untuk mengujinya selain 0. Misalkan kita ambil 2. Kemudian untuk Y-nya kita ambil 1. Nah, kita uji yang X dulu. Apakah 2 lebih dari sama dengan 0? Karena iya berarti arsirannya menjauhi titik uji, yaitu menjauhi angka 2. Berarti yang diarsir sumbu Y. Selanjutnya untuk Y lebih dari sama dengan 0, kita ambil titik ujinya Y-nya 1. Berarti 1 lebih dari sama dengan 0. Apakah iya benar? Kalau 1 lebih dari sama dengan 0? Jika jawabannya iya, berarti arah arsirnya menjauhi titik uji, yaitu menjauhi angka 1 pada sumbu Y. Berarti kita arah arsirnya menjauhi angka 1. Jadi ini bisa dijadikan patokan. Kalau X lebih dari sama dengan 0, berarti yang diarsir sumbu Y. Sedangkan kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang diarsir sumbu X. Jadi kebalikannya. Jadi daerah yang bersih ini kita beri tulisan DP atau daerah penyelesaian. Untuk contoh yang keenam, ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Nah, kita menyebutnya sistem pertidaksamaan. Yang pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua 2X plus 3Y kurang dari 6. Kemudian X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita buat dulu titik potong untuk X plus Y sama dengan 5. Caranya sama seperti tadi, kita misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya ketemu 5. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya ketemu 5. Untuk yang pertidaksamaan kedua juga sama, kita buat tabel. Nah, untuk mempermudah kita gambar dulu yang pertidaksamaan. Yang pertama, berarti kan 0,5, berarti ada di sebelah atas. Kemudian 5,0 berarti ada di sebelah kanan. Kemudian kita ambil garis dan kita beri nama X plus Y sama dengan 5. Kemudian untuk yang kedua, 2X plus 3Y sama dengan 6.
Kita buat tabelnya, kita misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti kalau X-nya 0, berarti Y-nya ketemu 2. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya ketemu 3. Kemudian kita gambar, berarti 0,2 ada di bagian atas. Kalau 3,0 berarti ada di sebelah kanan. Kemudian kita ambil garisnya, dan kita beri nama. Itu 2X plus 3Y sama dengan 6. Selanjutnya kita uji. Kita uji dengan 0,0. Nah, untuk X plus Y kurang dari sama dengan 5, berarti kan 0 kurang dari sama dengan 5. Berarti, apakah 0 kurang dari sama dengan 5? Iya. Kalau iya, berarti arah arsirnya menjauhi titik uji. Kemudian untuk yang kedua, apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Jika iya, berarti arah arsirnya menjauhi titik uji. Kemudian yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 0. Nah, pada contoh yang nomor 5, tadi kan sudah saya sampaikan kalau X lebih dari sama dengan 0 berarti yang diarsir sumbu Y. Kalau Y lebih dari sama dengan 0 berarti yang diarsir sumbu X. Berarti untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0, kita mengarsir di sumbu Y. Kemudian untuk yang Y lebih dari sama dengan 0, kita arsir di sumbu X. Nah, daerah yang bersih ini kita menyebutnya dengan DP atau daerah penyelesaian. Oke, cukup sekian. Ingat, belajarlah matematika agar hati selalu riang gembira. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.